Perintah Kaisar Naga bab 239, Yuki, saya hanya datang untuk menjenguk Paman Huan. Saya mendengar kabar kalau dia sakit, jadi saya khusus membawakannya ginseng berusia ribuan tahun. Saya sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkannya. Brett berkata dan hendak meraih tangan Yuki. Yuki terkejut dan segera menghindar, sedangkan Brett kelihatannya tidak mau menyerah. Berani pegang sana-sini, ini masih siang bolong, orang tua MU tidak pernah mengajarimu ya? Dev yang melihat adegan itu merasakan api kemarahannya meluap. Dev. Yuki langsung terlihat bahagia saat melihat Dev, dan bergegas menghampiri Dev. Brett yang melihat Yuki yang kesenangan saat melihat Dev, memancarkan tatapan permusuhan di matanya, dia menatap Dev dengan tajam, siapa kamu? Apa kamu tahu siapa saya? Tidak peduli, siapapun yang menyentuh istriku akan kupukuli. Selesai berkata, Dev hendak melayangkan tendangannya pada Brett. Namun Yuki bergegas menahannya, jangan bertindak dulu, dia juga tidak menyentuhku kok. Namun perkataan Dev membuat hati Yuki merasa hangat, dia merasa dia semakin menyukai Dev. Istrimu? Brett membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau bukan istriku, lantas istrimu, apa kamu mau melihat surat nikah? Dev menatap Brett dengan penuh penghinaan dan mendengus. Yuki yang mendengarnya kebingungan, sejak kapan dia dan Dev punya surat nikah? Dia sendiri saja tidak tahu, namun setelah dia pikirkan lagi, dia tahu kalau Dev hanya sengaja membuat Brett kesal. Baik, keluarkan dan perlihatkan padaku, Brett mengulurkan tangannya. Dev yang mendengarnya tercengang sesaat, dia tidak menyangka anak ini benar-benar ingin melihatnya, tidak kubawa, lagi pula, untuk apa saya menunjukkan surat nikahku padamu? Dev menatapnya dengan tatapan mengejek, jelas sekali dia sedang mempermainkan Brett. Yuki melihat dai yang seperti itu juga diam-diam tertawa. Hei, apa kamu tahu akibatnya mempermainkanku? Percaya tidak? Brett belum sempat menyelesaikan perkataannya, dan Huan keluar dengan satu poci teh di tangan, dan saat melihat Dev juga datang dia terkejut. Dev, kamu juga datang ya? Ayo cepat kemari dan cicipi teh Biluochun yang saya seduh sendiri, Brett. Kamu juga kemari. Huan tahu kalau belakangan ini Dev dan Yuki sudah menjadi semakin dekat, panggilan mereka juga perlahan-lahan berubah. Awalnya yang hanya memanggil Tuan, sekarang sudah langsung memanggil nama Dev saja. Teh Biluochun yang diseduh ayahku sangat enak, ayo kita minum. Teh Biluochun yang diseduh ayahku sangat enak, ayo kita minum. Yuki menggandeng lengan Dev menuju gazebo di hadapan Brett. Brett yang melihat adegan itu langsung memasang wajah muram, namun dia tetap ikut. Beberapa orang itu duduk di gazebo, Huan menuangkan beberapa cangkir teh lalu tersenyum dan berkata pada Brett, Brett, orang ini adalah Dev, dia yang menyembuhkan penyakitku, kalau tidak saya pasti sudah mati. Paman Huan, apakah orang ini suaminya Yuki? Mereka berdua sudah memiliki surat nikah. Brett bertanya pada Huan. Suami? Surat nikah? Huan tercengang, dia tidak tahu mengenai masalah ini, Yuki pun tidak pernah memberitahunya. Melihat ekspresi Huan, Brett mencibir. Sesuai dengan tebakannya tadi, Dev hanya membohonginya dan sengaja membuatnya kesal. Dia dan Yuki tidak menikah dan tidak memiliki surat nikah. Ayah, Dev hanya bercanda tadi. Yuki segera menjelaskan pada Huan. Meskipun Huan sangat menyukai Dev, tapi kalau Yuki berani mendaftarkan pernikahannya diam-diam, Huan juga tidak akan merestui, karena Huan adalah orang yang sangat kolot. Oh! Ekspresi Huan kembali seperti semula. Brett yang melihatnya menatap Dev dan mencibir, tatapannya pada Dev penuh penghinaan. Perintah Kaisar Naga bab 240, Paman Huan, saya dengar kalau belakangan ini kamu kurang enak badan. Saya secara khusus membawakanmu ginseng berusia ribuan tahun, barang ini sangat langka. Saya mendapatkannya dengan membayar harga tinggi pada seorang petani gunung. Katanya ini bisa memperpanjang umur dan menjauhkanmu dari berbagai penyakit. Setelah Brett selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak yang sangat cantik dari sampingnya. Kotak itu dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah. Ginseng ribuan tahun ini memiliki energi spiritual. Kalau tidak dibungkus dengan kain merah dan tali merah, nanti energi spiritualnya bisa hilang. Brett menjelaskan sambil menyerahkan kotak itu kepada Huan. Brett, kamu terlalu sungkan. Huan menerima kotak itu dengan senang lalu berkata, apakah ayahmu masih sibuk belakangan ini? Saya selalu ingin mencari waktu untuk duduk dan berbincang dengannya, namun belum ada kesempatan. Paman Huan, ayahku belakangan sangat sibuk,
kamu juga tahu belakangan ini ada seorang pebisnis dari Futua yang ingin berinvestasi di kota surau, jadi ayahku setiap hari menemaninya berkeliling, hanya saja saya sudah menyampaikan mengenai pengembangan lahan di wilayah barat keluarga Tanaka, dan dia sudah berpesan kepada bawahannya untuk segera menyetujuinya. Pengembangan lahan di wilayah barat keluarga Tanaka, dan dia sudah berpesan kepada bawahannya untuk segera menyetujuinya. Liter, selesai bicara, Brad tidak lupa melirik Dev. Dia percaya, mendengar sampai di situ saja Dev sudah bisa menebak statusnya, dan akan menciut. Huan yang mendengar perkataan Brad seketika menjadi senang dan tertawa. Brad, Paman Huan benar-benar berterima kasih kepadamu, kalau wilayah barat milik keluarga Tanaka sudah bisa memulai pengembangan, Paman juga tidak akan lupa pada jasamu ini. Liter, Paman Huan, jangan sungkan, kita ini sekeluarga untuk apa sungkan-sungkan. Brad sengaja menekan nada bicaranya saat mengatakan sekeluarga, lalu menatap Dev dengan tatapan menghina. Hanya saja Dev sama sekali tidak mempedulikannya, wajahnya tetap tenang, bahkan Dev tidak merasa heran dan takut pada status Brad. Melihat Dave yang tenang, Brad merasa heran, dia heran karena Dev masih belum bisa menebak statusnya. Pak. Dev mengeluarkan pil obat dan hendak buka mulut. Namun, baru mau berbicara, Yuki yang ada di sampingnya mencubitnya dan memelototinya. Dev tersadar dan segera mengoreksi kata-katanya, Paman, ini adalah pil obat yang saya buatkan untukmu, sudah jadi. Setelah dimakan, maka tubuhmu akan kembali sehat. Huan menerima pil obat dari Dev. Raut wajah bahagianya melebihi kebahagiaannya saat menerima ginseng ribuan tahun dari Brad. Karena Huan tahu kemampuan Dev, pil obat yang diramu oleh Dev bisa dibilang pil ajaib. Setelah menerima pil obat itu, Huan langsung menelannya. Melihat Huan lebih senang menerima sebuah pil obat yang tidak karuan dibandingkan dengan ginseng ribuan tahunnya, hati Brad merasa kesal. Paman Huan, pil obat seperti itu saja apa membuatmu begitu senang? Kalau memakan ginseng ribuan tahunku, pasti akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan pil obat yang entah didapat dari mana. Brad berkata dengan nada tidak senang. Huan baru ingin menjelaskan namun Dev terlebih dulu mencibir. Siapa yang tahu di dalam kotak itu memang benar ginseng ribuan tahun, atau hanya akar rumput? Brad yang mendengarnya seketika muram. Hei, apa maksudmu? Saya menghabiskan 10 miliar lebih untuk membeli ginseng ribuan tahun ini, mana mungkin hanya akar rumput? Kalau bukan karena takut ginseng itu kabur, saya pasti membukanya untuk memperlihatkan padamu. Mendengar ucapan Brad, Dev dan Yuki tertawa. Mereka tidak menyangka kalau Brad percaya kalau ginseng ribuan tahun itu memiliki spiritualitas dan bisa kabur. Dan mana mungkin hanya 1 miliar bisa membeli ginseng ribuan tahun, karena Yuki saat menyiapkan ginseng ratusan tahun, lingsi dan sebagainya saja sudah menghabiskan bermiliar-miliar. Maka pil obat yang dibuat oleh Dev itu juga bernilai lebih dari 1 miliar. Apa yang kalian tertawakan? Lantas kalian mengira saya berbohong? Brad gelisah. Brad, apakah kamu juga tidak melihatnya saat membeli ginseng ribuan tahun ini? Dan langsung membelinya begitu saja? Yuki berusaha keras menahan tawanya dan bertanya pada Brad. Perintah Kaisar Naga bab 241, tentu ada, kamu kira saya gila? Hanya saja kami juga ditutupi dengan kain merah dan hanya dibuka sedikit untuk melihat, dengan begitu ginsengnya tidak akan bisa kabur. Brad segera menjelaskan, mendengar penjelasan Brad. Dev dan Yuki menjadi semakin yakin kalau anak ini pasti sudah ditipu, bahkan Huan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Brad ini memang seorang tuan muda, tidak pernah mengalami kesulitan di masyarakat, jadi pola pikirnya juga sangat naif. Karena bagaimanapun dia adalah putra orang nomor 1 di kota surau, siapa yang berani menyinggungnya? Hanya Audi yang ada di luar itu saja, kalau terlihat di sudut manapun di kota surau, orang lain pasti akan menjauh, saya percaya kamu tidak berbohong, percaya. Dev tiba-tiba berkata dengan serius pada Brad. Liter dan saat itu Brad menatap Dev, dia tidak mengerti apa maksud Dev saat ini, dan Dev yang awalnya terlihat serius mulai tertawa lagi dan berkata, tapi saya tidak percaya pada petani gunung itu, bisa saja dia yang berbohong. Mata Brad memelototi Dev, dia tahu kalau Dev tidak percaya. Saya pasti akan mempermalukanmu hari ini, saya akan memperlihatkan padamu, yang ada di dalam kotak ini akar rumput, atau ginseng. Brad panik, dia mengambil kotak itu dan membukanya.
Setelah kotaknya terbuka, Brad seketika tertegun, dia melihat kalau yang ada di dalam kotak itu adalah beberapa akar rumput, bukan ginseng gunung berusia ribuan tahun. Kekeke. Yuki yang melihatnya seketika tertawa terbahak-bahak dan hampir meneteskan air mata. Huan juga tidak bisa menahan tawanya lagi. 1 miliar, digunakan untuk membeli beberapa akar rumput, sayang sekali. Sialan, berani menipuku, saya pasti akan menemukannya dan menjebloskannya ke dalam penjara seumur hidup. Brad yang mendengar tawa beberapa orang itu membanting kotaknya dengan keras, emosinya meledak. Apa kamu tahu siapa orang yang menjual ginseng itu kepadamu? Tinggal di mana? Kamu mau mencarinya di mana? Itu kota Namae, bukan kota surau, kekuasaan ayahmu tidak sampai di sana. Dev terus memprovokasi Brad, dan membuat wajah Brad semakin merah. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena yang dikatakan oleh Dev memang benar. Sudah. Anggap saja ketidakberuntungan kali ini sebagai pengalaman. Kalau berdiri di masyarakat, mana ada orang yang tidak pernah sial. Ayo minum teh saja. Huan bergegas meredakan emosi Brad. Kalau Dev dan Brad sampai terlibat keributan, maka masalahnya akan sulit diselesaikan, karena bagaimanapun Brad adalah putra orang nomor 1 di kota surau. Huan juga tidak bisa menyinggungnya dengan mudah. Paman Huan, di rumahku ada beberapa ginseng berusia ratusan tahun dan itu dijamin asli. Saya akan menyuruh supir untuk membawakannya kemari. Brad merasa kehilangan muka, dan berencana menyuruh supirnya membawakan beberapa tanaman ginseng dari rumahnya. Brad, sudahlah, tidak perlu, niat baikmu sudah paman terima. Huan menghalanginya. Tetapi Brad sudah berdiri dan berjalan keluar, menghampiri supirnya dan membisikkan beberapa patah kata. Dia juga terus memandang Dev dari waktu ke waktu. Supir itu mengangguk, dan pergi. 20 menit kemudian, supir itu kembali sambil menenteng sebuah kotak hadiah, dan saat bertemu Brad, dia menyerahkan kotak itu pada Brad lalu berbisik padanya. Setelah supir itu selesai berbisik, wajah Brad terlihat bersemangat, dia menatap Dev dengan jijik. Brad mengibaskan tangannya dan menyuruh supirnya untuk menunggu di luar, sedangkan dia menghampiri Huan dan meletakkan kotak itu di hadapannya. Paman Huan, ini adalah ginseng ratusan tahun, bisa dipakai untuk dimasak sup. Kali ini, Brad langsung membuka kotak itu, dan memperlihatkan ginseng yang ada di dalamnya, kualitasnya juga lumayan. Brad, kamu tidak perlu sesungkan itu, karena kamu begitu berniat, maka paman akan menerimanya. Huan menerima kotak hadiah itu. Paman Huan, kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik, jangan sembarangan memakan pemberian orang lain begitu saja, apalagi pemberian seorang mantan narapidana. Apa kamu tidak tahu kalau orang-orang itu sangat jahat, tidak ada orang baik yang keluar dari penjara, walaupun ada, setelah bebas, dia pasti akan tetap menyandang status mantan narapidana. Brad menatap lurus ke arah Dev saat dia mengatakan itu, wajahnya penuh sarkasme. Jelas kalau tadi dia meminta supirnya untuk mencari tahu tentang Dev, dan mendapat sedikit informasi tentang Dev.